Oke, saya akan coba mempresentasikan sebuah bahasan berjudul Kenapa Harus Mentoring. Ini saya sadur dari tulisannya Kak Ridwan Syah Yusuf Ahmad. Beliau adalah jadi jurusan Planologi ITB angkatan 2005 yang pernah menjabat sebagai presiden KM ITB dan juga menjadi ketua PPI Pelajar Indonesia di Belanda. Seperti itu. Kenapa harus mentoring? Kenapa seluruh pemuda, mahasiswa, pelajar itu penting mengalami sebuah pembinaan yang bernama mentoring? Karena mentoring ini adalah proses untuk mempercepat, mengakselerasi kedewasaan. Oke, kedewasaan dalam memahami Islam, kedewasaan berilmu, kedewasaan menyikapi masalah, kedewasaan dalam memilih keputusan, bahkan kedewasaan dalam bergaul dan mengenal karakter manusia. Kedewasaan, kenapa bisa dan apakah harus dengan mentoring? Ya, mentoring itu apa sih? Mentoring itu adalah sebuah grup diskusi terfokus yang di dalamnya terdapat interaksi relasi antara peserta yang antar insan. Ada aspek manusiawi, ada hubungan interpersonal. Bisa jadi seseorang menjadi dewasa tanpa mentoring, karena pembentukan kedewasaan memang banyak. Bisa jadi di anak sulung, sebatang kara, dididik orang tua, atau memang sudah dilepas dari kecil. Nah, mentoring adalah proses untuk mempercepat supaya kita lebih cepat dewasa, supaya kita lebih cepat bijaksana. Karena dengan mentoring kita akan memperbesar kapasitas komunikasi kita. Kita mampu lebih mahir berkomunikasi, memahami bahwa ternyata karakter manusia itu beragam, menangani konflik komunikasi hingga mampu bekerja sama walaupun terdapat perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Jadi kita membentuk tim yang bekerja sama. Oke. Kalau kita renungkan, ternyata orang-orang yang mampu mengubah zaman pada masa mudanya adalah orang-orang yang membentuk kelompok diskusi tersegmen, atau ya kita sebut adalah mentoring itu. Ada kelompok diskusinya, bahwa mentoring bisa mempercepat pemahaman kita akan sebuah ilmu dan bukan hanya Islam. Gak percaya? Ini beberapa contohnya. H.O.S. Cokroaminoto punya 3 binaan, yaitu pertama adalah Soekarno, presiden pertama RI. Kemudian ada Sukamarjan Kartosuwiryo yang pemimpin DITI atau NII, dan satu lagi adalah Semaun yang menjadi pemimpin PKI di Madiun, PKI Madiun. Nah, ternyata mereka semua jadi tokoh kan, walaupun akhirnya jadi berseberangan karena mereka pada ngebandel. Mentornya gak selesai mungkin ya. Nah, mereka mentornya adalah H.O.S. Cokroaminoto. Ada juga tokoh lain di Amerika sana, Jesse Jackson, seorang senator negro pertama Amerika Serikat, senator yang seorang Yahudi. Salah satu punya adik mentor namanya Lewis Libby, menjadi staf departemen staf Deplu AS Amerika Serikat. Dan salah satu binaan dari mentoringnya dari Libby ini adalah menjabat sebagai presiden Bank Dunia, yaitu Paul Wolfowitz. Jadi kita bisa melihat bahwa para orang-orang yang mewarnai peradaban, mewarnai dunia ini punya ikatan-ikatan mentoring, punya ikatan perguruan antara satu dengan yang lainnya. Kita juga tahu mungkin ada yang namanya Arifin Panigoro, yang beliau punya perusahaan Medco. Kemudian Abu Rizal Bakri, kemudian ada Fadel Muhammad, beliau adalah pernah menjadi menteri kelautan. Juga ada Abdul Latif. Mereka semua adalah kader-kader Golkar yang sengaja dibentuk semenjak masih kuliah di ITB untuk mengendalikan sektor real Indonesia, yang nantinya mereka akan mengendalikan sebuah asosiasi dagang yang bernama Kadin. Dan mereka dikenal dengan sebutan grup Gelap Nyawang. Ini adalah jalan Gelap Nyawang. Jadi Ginanjar Kartasasmita adalah mentornya, dan para adik mentornya dulu ketika masih mahasiswa adalah mereka, dan ternyata mereka benar-benar menjadi orang yang mewarnai Indonesia. Kemudian mungkin tahu Einstein. Siapa teman satu mentoringnya Einstein? Ya, dia adalah Schrödinger,
komunitas diskusinya apa? Namanya adalah The Royal Society, yang sudah ada semenjak Isaac Newton hingga Stephen Hawking sekarang. Oke. Ada juga misalnya, ya ternyata bahwa dalam bidang sains pun mereka melakukan yang namanya adalah mentoring ini. Di Turki misalnya ada seorang tokoh bernama Bediüzzaman Said Nursi, seorang pemimpin harakah Islamiyah dari Turki yang menentang sekularisme Kemal Pasha. Bediüzzaman Said Nursi ini mempunyai sebuah jamaah bernama Jamaah Nur dan risalahnya bernama Risalah Nuriyah. Dia punya kader yang masih dalam mentoringnya langsung, yaitu Dr. Necmettin Erbakan dengan partai Refahnya. Dan Necmettin Erbakan yang pernah menjadi Perdana Menteri Turki dan akhirnya terjungkal oleh militer dan hingga akhir hayatnya dilarang terjun ke politik. Tapi Erbakan ini punya adik mentor, punya 11 binaan yang dipersiapkan untuk terjun ke politik. 2 diantaranya adalah Recep Tayyip Erdogan, Perdana Menteri Turki, dan Abdullah Gül. Ya, beliau adalah presiden Turki juga, yang mendapatkan kepemimpinan dengan partai baru, yaitu Partai Keadilan dan Persatuan. Kita bisa melihat di berbagai negara di Amerika Serikat, di Turki, para proses pendidikan, proses pewarisan keilmuan yang terbukti baik adalah menggunakan proses mentoring ini atau kelompok diskusi yang rutin dan tersegmen. Jadi kenapa mentoring? Yang pertama adalah membentuk kedewasaan ilmu. Jadi kalau kita supaya bisa cepat memahami, menerapkan ilmu di kampus, mungkin kita harus nge-mentor sama dosen di luar jam kuliah. Bikin kelompok kecil dengan satu dosen sebagai mentor di rumahnya. Jangan nunggu TA kelamaan baru lulus. Kenapa? Karena ruangan kuliah terlalu sempit untuk mengetahui aspek teknis taktis dari keilmuan kita. Oke. Ya, bisa seperti itu ya. Ya. Dan kalau kita bisa terus belajar, punya kelompok mentoring yang kita ingin mendewasakan ilmu kita ini, bisa jadi kita punya kemampuan setara doktor atau peneliti sebelum berusia 25 tahun. Luar biasa bukan dengan mentoring tersebut. Yang kedua adalah kedewasaan bisnis. Ya, biasanya orang punya ide luar biasa untuk terjun ke sektor real, namun bingung mulai dari mana, nggak ada modal, nggak ada jaringan. Nah, dengan mentoring bisnis ini, kamu bisa mendapatkan ilmu luar biasa. Ternyata, bisnis besar bisa dimulai dengan tanpa modal. Jaringan itu bukan hal yang sulit, dan kamu bisa mendirikan perusahaan berbasis kompetensi kuliah. Bentuk misalnya mentoring bisnis. Kemudian kedewasaan psikologis. Nah, dengan mentoring ini kita bisa paham berbagai macam orang, ada yang sensitif, agresif, ekspansif, bahkan arogan. Nah, dengan interaksi melalui mentoring ini dengan program-program, proyek-proyek mentoring, harapannya kedewasaan psikologis kita bisa meningkat. Yang terakhir adalah kedewasaan berislam. Oke, dengan mentoring ini kita bisa berdiskusi, bertanya sedalam mungkin, seluas mungkin. Oke, bahkan dalam diskusi itu kita ditantang mengelatih kemampuan kita dalam menganalisis. Oke. Ya, maka mentoring ini bisa menjadi sebuah sarana yang baik juga untuk mendewasakan keberislaman kita. Selain taklim yang kita ikuti juga, selain tablik akbar yang kita lakukan juga, maka mentoring ini sebuah kelompok diskusi. Kita bisa mengambil manfaatnya dari sarana mentoring ini, sehingga kita pun bisa dalam kelompok mentoring kita bisa terevaluasi, bisa saling mengecek perkembangan diri, perkembangan ilmu, perkembangan bisnis, perkembangan psikologis, dan perkembangan keberislaman kita. Bagaimana nih antara kita, apakah ibadah kita mungkin bisa sambil kita bareng-bareng dalam kelompok mentoring untuk kita tingkatkan.
keimanan kita, bisa kita saling ingatkan satu sama lain dalam kelompok mentoring, bisa kita saling mengawasi. Saat ada yang salah, teman-teman sekelompok mentoringnya saling menasehati. Tuh, ketika ada yang kesulitan dalam hidup, teman sekelompok mentoringnya saling membantu. Ya, itulah yang menjadi urgensi dari mentoring ini. Semoga bermanfaat. Nanti artikel lengkapnya bisa dilihat di caption dari video ini. Silahkan, semoga bermanfaat.